Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid ibu yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini. Sebelum memulai pembelajaran daring, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya ibu akan mengecek kehadiran kalian. Sebentar. Namun berhubung di Zoom ini partisipannya sudah lengkap ya. Jadi ibu akan mengabsensi secara mandiri nanti oleh ibu sendiri. Apakah kalian sudah siap dengan pembelajaran daring pada hari ini? Ya, harus siap ya. Bagaimana kondisi kalian hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Sebelumnya kemarin, pertemuan terakhir, ada yang masih ingat kita membahas apa? Ya, kita membahas mengenai teks karya ilmiah. Ada yang masih ingat lagi pembahasannya apa saja? Ya, betul. Ada kaidah kebahasaan, lalu ada struktur, lalu ada sistematika, ada isi, dan yang terakhir kita dapat konstruksi, ya benar. Lalu di sini ibu akan menjelaskan sedikit mengenai RPP yang ibu bikin. Apakah sudah terlihat? Sudah ya. Di sini terdapat sebentar. Di sini terdapat kompetensi dasar 3.7 membandingkan isi dari berbagai resensi untuk menemukan sistematika sebuah resensi. Lalu 4.7 menyusun sebuah resensi dengan memperhatikan hasil perbandingan beberapa teks resensi. Indikator pencapaian kompetensi 3.7.1 menentukan persamaan dan perbedaan isi dan sistematika beberapa resensi. 3.7.2 menuliskan unsur-unsur yang terdapat dalam resensi. 4.7.1 mengkonstruksi sebuah resensi dari buku kumpulan cerita pendek atau novel yang sudah dibaca. 4.7.2 mempresentasikan, menanggapi, merevisi, serta menilai resensi hasil kerja dalam diskusi kelas. Lalu terdapat juga tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini itu apa sih? Nah, dengan penerapan modal pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat bekerja secara terampil dalam merancang sebuah resensi dari buku kumpulan cerita pendek atau novel yang dibaca dan dapat bekerja sama dan kreatif dalam proses pembelajaran yang telah berlangsung. Dan lalu terdapat materi pembelajaran. Yang pertama faktual, contoh teks resensi. Yang kedua konseptual, ada pengertian, tujuan, struktur, dan kaidah kebahasaan. Lalu ada prosedural, langkah-langkah menyusun teks resensi. Nah, lalu Ibu akan menjelaskan mengenai teks resensi. Ibu akan share screen lagi dari PowerPoint yang telah Ibu buat. Apakah sudah terlihat? Sudah ya, terima kasih. Jadi ini bab mengenai teks resensi. Pembahasannya terdapat pengertian, tujuan, struktur, kaidah kebahasaan, langkah-langkah, dan nanti terdapat penugasan mandiri dan juga kuis mengenai teks resensi ya. Yang pertama, pengertian teks resensi. Menurut KBBI, resensi adalah pendapat atau pertimbangan redaksi tentang hasil kesenian, kesusastraan, dan sebagainya. Resensi buku biasanya ditemukan dalam surat kabar dengan judul rubrik yang bervariasi. Di antaranya resensi ulasan buku, tinjauan buku, dan sebagainya. Istilah resensi sendiri berasal dari bahasa Latin, revidere atau recensir, yang berarti melihat kembali, menimbang, atau menilai. Resensi kemudian diartikan sebagai tulisan yang berisi tentang pertimbangan dari buku atau wawasan tentang baik dan kurangnya dari suatu kualitas tulisan. Nah, semakin berkembangnya zaman,
pengertian resensi semakin meluas, bukan hanya penilaian untuk buku saja, melainkan juga penilaian untuk pementasan drama, musik, ataupun film. Penilaian tersebut berupa ulasan keunggulan dan kelemahan suatu karya. Lalu terdapat juga tujuan dari teks resensi. Yang pertama, membantu pembaca mengetahui gambaran dan penilaian umum dari sebuah buku atau hasil karya lainnya secara ringkas. Yang kedua, mengetahui latar belakang dan alasan buku tersebut diterbitkan. Yang ketiga, menguji kualitas buku dengan membandingkan terhadap karya dari penulis yang sama atau penulis lainnya. Jadi kalian dapat membandingkan buku yang kalian baca, misalkan buku mengenai berbicara. Nah, nanti kalian bisa bandingkan dengan buku yang lain, dengan penciptanya yang lain, bagaimana kelemahan dan keunggulan bukunya. Lalu yang terakhir, memberi masukan kepada penulis buku berupa kritik dan saran terhadap cara penulisan, isi, serta substansi buku. Jadi, pada bagian ini kalian dapat mengkritik terhadap penulisan isi. Misalnya, cara penulisannya cukup rumit, tidak maksudnya terlalu baku, lalu bertele-tele, bahasanya sulit dimengerti, atau apapun yang kalian kritik tidak akan dimasukkan dalam resensi ini. Lalu terdapat juga struktur teks resensi. Dalam teks resensi terdapat yang pertama, ada judul, yang kedua identitas buku, yang ketiga ada bagian pendahuluan, yang keempat ada ringkasan buku, yang kelima ada isi resensi, yang keenam penutup. Di sini Ibu juga memiliki struktur resensi yang lain, namun sama. Yang pertama terdapat bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan terdapat karakteristik fisik buku dan juga identitas buku. Pada bagian yang kedua, bagian isi, terdapat ulasan tentang judul buku, paparan singkat isi buku, gambaran keseluruhan dari buku, serta informasi latar belakang serta tujuan dari penulisan buku itu. Dan yang terakhir, terdapat bagian penutup. Adapun penilaian kualitas isi buku secara keseluruhan, jadinya penilaian itu dari kalian, terdapat kelemahan, keunggulan, lalu yang kedua terdapat kritik saran terhadap penulis, jadi kalian dapat mengkritik atau memberi saran kepada penulis atas buku yang ia bikin. Dan yang terakhir, pertimbangan kepada pembaca tentang perlu tidaknya membaca atau memiliki buku tersebut. Lalu terdapat kaidah kebahasaan teks resensi. Terdapat 3 kaidah kebahasaan dalam teks resensi. Yang pertama menggunakan konjungsi. Konjungsi yang digunakan dalam resensi meliputi konjungsi penerang atau penjelas, konjungsi temporal, dan konjungsi penyebab. Apa aja sih Bu itu maksudnya? Nah, konjungsi penerang digunakan untuk menjelaskan maksud atau menerangkan suatu hal. Konjungsi penerang itu contohnya seperti yakni, yaitu, merupakan, bahwa. Nah, lalu konjungsi temporal digunakan untuk menyatakan waktu, meliputi sejak, saat, semenjak, kemudian, dan akhirnya. Lalu yang terakhir konjungsi penyebab itu digunakan untuk menyatakan hubungan sebab akibat, misalnya karena, sebab, dan akibatnya. Dan yang kedua, kaidah kebahasanya menggunakan pernyataan yang berupa saran. Pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi terdapat pada bagian akhir resensi. Saran ini ditujukan kepada pembaca untuk membaca buku yang diresensi. Pernyataan ini ditandai dengan kata misalnya hendaknya, harusnya, jangan, sebaiknya, dan alangkah baiknya. Lalu yang ketiga menggunakan kata-kata serapan. Kata-kata serapan yang digunakan itu berasal dari bahasa asing ataupun bahasa daerah. Nah, penulisan kata-kata serapan yang digunakan juga harus sesuai loh dengan kaidah kebahasaannya. Ada juga aturan penulisan kata serapan. Yang pertama,
Satu bunyi dilambangkan dengan satu huruf, kecuali untuk bunyi eng, nya, sya, dan kh di awal kata. Yang kedua, penulisan kata serapan harus sesuai dengan cara pengucapan yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Lalu yang ketiga, penulisan kata serapan diusahakan tidak jauh berbeda dengan yang aslinya. Lalu terdapat juga langkah-langkah dalam menyusun teks resensi. Yang pertama, membaca dan memahami isi buku yang akan diresensi terlebih dahulu. Jadi kalian diharuskan dalam menyusun teks resensi itu membaca buku secara keseluruhan, dan kalian harus dapat memahami buku tersebut. Yang kedua, menulis data buku secara lengkap. Jadi kalian menulis data buku yang mencakup informasi, misalnya seperti judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Dan yang ketiga, ini Ibu geser. Yang ketiga, mendeskripsikan isi buku secara keseluruhan, serta menyebutkan maksud dan tujuan penulisan buku. Yang keempat, membahas bentuk fisik buku. Nah, bahasanya baik dari segi redaksi, desain grafis, seperti pemilihan huruf, ukuran huruf, tata letak, maupun bisa kalian lihat dari sampulnya bagaimana menarik atau tidak, seperti itu ya. Lalu, yang kelima, memberikan pendapat berupa keunggulan dan kelemahan buku. Dan yang terakhir, menyampaikan ajakan kepada pembaca untuk membaca buku tersebut dan menyampaikan manfaatnya. Ya, ini ada contoh teks resensi. Kelihatan ya? Nah, di sini mari kita analisis bersama-sama. Ini yang Ibu buat ya, contohnya. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan apa saja struktur dari teks resensi. Ada bagian pendahuluan, ada apa tadi? Ya, benar. Ada karakteristik fisik buku, ini, dan juga terdapat identitas buku, ini ya. Lalu yang kedua, ya bagian isi. Dapat ulasan tentang judul buku, terus ada paparan singkat, gambaran keseluruhan, dan juga informasi dari latar belakang buku tersebut. Lalu pada bagian penutup, terdapat apa saja? Ya, terdapat penilaian kualitas isi buku secara keseluruhan, kritik saran, ya, di sini ada kritik dan juga saran, lalu pertimbangan terhadap pembaca tentang perlu tidaknya. Ada yang mau ditanyakan? Oh iya, Bu, kenapa sih kok di sini ada tambahan mengenai kesimpulan dari buku ini? Nah, sebenarnya dalam struktur teks resensi tidak diwajibkan untuk memberikan kesimpulan. Namun, ya, kembali pada diri sendiri, butuh atau tidak tentang kesimpulannya itu. Jika kalian maunya ditulis, jika tidak, ya tidak apa, seperti itu ya. Oh ya, nanti Ibu share ininya ya, PowerPoint dan juga ini, Word-nya contoh teks resensi. Oke. Lalu, di sini kalian juga akan mendapatkan tugas individu. Nah, kalian tugas individunya dikerjakan secara mandiri ya pastinya soalnya individu. Lalu, kalian tugasnya untuk meresensi buku non-fiksi. Bisa bisa mengenai tentang novel ataupun cerpen dan lain-lainnya, pokoknya buku yang non-fiksi. Bu, kapan sih deadline-nya? Nah, ini deadline-nya 1 minggu pengerjaan. Jadi kalian mengerjakan mulai dari sekarang sampai pertemuan minggu depan. Deadline-nya. Ya. Kerjakan secara teliti, cermat, tepat, dan cepat ya. Lalu terdapat juga kuis tentang teks resensi. Ini deadline-nya hari ini. KKM-nya 70. Kalian kerjakan secara mandiri, jangan sampai ada yang mencontek.
Ini deadline-nya pukul 9, lalu ini link quiz-nya di sini. HTTPS T2 atau forms ini ya, pokoknya. Nanti Ibu juga akan share di grup WA, linknya. Selamat mengerjakan. Ini ada yang mau ditanyakan? Oh iya, ini soalnya ada 10. Jadi kalian misalkan KKM kursnya 70. Nah, kalian maksimal salah 3 ya diusahakan. Ya kalau diusahakan benar semua. Ya pokoknya KKM 70. Ibu harap kalian dapat mengerjakan dengan benar semua. Ini semuanya keluar dari tadi yang Ibu jelaskan ya. Nah, sudah selesai PowerPoint-nya. Lalu di sini ada yang mau menyimpulkan materi mengenai hari ini? Ya, betul. Tadi ada pengertian, ada tujuan, struktur, langkah-langkah, dan lain-lain ya. Ya, lalu Ibu akan menyimpulkan juga bahwa kegiatan meresensi buku adalah kegiatan menilai, menimbang, dan memberikan pendapat terhadap suatu buku atau karya sastra. Resensi buku bertujuan untuk uh, tidak untuk menjual sebuah buku, melainkan untuk menyampaikan pokok informasi yang telah dibaca oleh pembuat resensi dari buku tersebut. Nah, selain pengertian dan tujuan, terdapat juga struktur, kaidah kebahasaan, dan langkah-langkah penyusunan teks resensi yang harus diperhatikan dan dipahami ketika akan menyusun teks resensi. Nah, selesai sudah materi kita pada hari ini. Bagaimana kesan pembelajaran pada hari ini? Ya, ada yang bilang mengasihkan, tapi ya mungkin ada yang membosankan lah ya. Pengen jam kos. Ya, baiklah. Lalu, apa manfaat pembelajaran pada hari ini? Ya, betul sekali. Manfaatnya kita dapat mengetahui dan memahami lebih mendalam mengenai apa sih teks resensi itu. Lalu, kita dapat mencoba untuk menyusun teks resensi, begitu ya. Ya, Ibu mengucapkan terima kasih kepada murid-murid Ibu yang dari tadi cukup aktif menjawab dan bertanya. Lalu Ibu juga memberikan terima kasih kepada kalian yang telah hadir pada Zoom di hari ini. Lalu Ibu akan memberikan sedikit penjelasan mengenai pertemuan yang akan datang. Kita akan membahas mengenai bermain drama. Nah, di situ bermain drama, kita besok ada teori dan prakteknya ya. Jadi kalian prakteknya bisa mencari drama, terus kalian praktekkan sendiri cara berkelompok. Lalu, ini sudah selesai. Ibu mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Kalian semangat belajarnya. Lalu, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Mari kita akhiri dengan berdoa, karena diawali dengan berdoa juga. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai, ya Ibu mengucapkan terima kasih lagi, dan Ibu akan menutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan mendatang.